Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana kita masih diberikan Allah nikmat umur, nikmat sehat, taufik dan hidayah, hingga dapatlah kita melangkahkan kaki untuk bersama-sama hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini, guna melaksanakan ibadah rutin setiap malam Jumat. Kita melaksanakan majelis ilmu sekaligus majelis ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa kita dan menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 164 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian naik pula malaikat hafadhah. Semalam sudah kita bahas malaikat hafadhah ini malaikat yang bertugas membawa amal kita ke atas langit. Jadi kemudian naik lagi malaikat hafadhah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Kurang nih apa? Saking banyaknya pahala sedekah, sembahyang dan puasanya, sampai apa? Pahalanya itu bersinar laksana cahaya. Kemudian para malaikat hafadhah itu merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Bayangkan malaikat tadi kagum bahwa amalan orang ini, lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua. Berarti semua apa? Langit pertama lawan kedua lulus deh. Awal lulus apa? Penjagaan inilah. Ini kan semalam disebutkan setiap langit itu ada malaikat yang menjaga, ya lah. Mau kada apa? Mau kada lulus, kada awal lulus, nah ya lah. Mau kada lulus apa? Ujiannya, tantangannya, kada awal apa? Lulus jalan naik ke langit berikutnya. Nah, jadi apa? Dua malaikat tadi membawa amalnya tadi sudah melewati langit pertama dan langit kedua, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Nah, ini sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, ini sampai ke langit ketiga. Lalu ujar penjaga malaikat langit ketiga, apa? Berhenti kamu di sini. Bayangkan, malaikat hafazahnya apa? Ada bukti, ada bukti. Jadi malaikat penjaga langit ketiga apa? Stop, dan boleh lewat. Lalu apa? Kata malaikat langit, malaikat penjaga langit ketiga, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya.
menyuruhku, ujar malaikat tadi, supaya tidak membiarkan amalan orang yang takabur, orang yang sombong dapat melintasiku. Nah, malaikat apa? Apa aja bang? Orang ini bujur kadang menggibah. Ya kan sekarang di langit pertama apa? Malaikat gibah. Orang ini kan bisa menggibah orang. Lulus langit pertama. Kemudian apa? Dan malaikat bujur orang ini beramal niatnya pada dia mencari dunia. Ya kan di langit kedua semua orang. Malaikat penjaga orang yang beramal karena mencari dunia. Nah, jadi malaikat orangnya uji baik ada seorang gibah, ada sebuah apa beramal Tuhan mungkin dunia. Cuma jadi malaikat orangnya sombong. Ya, orangnya takabur. Sedangkan aku kata malaikat penjaga takabur. Artinya selama orang itu ada sombong, aku kalau bakal membiarkan amalnya melintas di langit yang ketiga ini. Ujar malaikat penjaga langit ketiga. Orang ini sangat suka membesarkan diri di dalam majelis orang banyak. Nah, kalau jalan dulu kita apa? Katujuh apa? Batang terbaik. Nah, katujuh betim timbul. Kalau bahasa terus kumpul apa? Hubut tasaddur fil majalis. Ada kan hasilnya? Wa hubut tasaddur fil majalisi wal mahafil. Katujuh apa? Tasaddur. Tasaddur itu asal katanya saddur dada tokat, artinya di muka. Hubut tasaddur katujuh apa? Menunjukkan diri fil majalis di tempat orang banyak, wal mahafil di haflah di acara-acara. Nah, mau ada acara sedikit apa ianya deh, ya anak sedikit mau tampil deh, ada orang lain. Ya. Kemudian apa? Mau ada perkumpulan inya atau apa ianya panggil segala. Nah, ya pak, ada orang ini, ya kada lulus di langit yang ketiga. Ya, makanya kan dia Sayyidina Muhammad SAW mengkawal amalan ini, artinya nah sampai langit ketujuh nih, maka dia Sayyidina Muhammad niscaya awak menamakan penyakit hati yang tiga semua. Ya, nah mungkin doknya penyakit hati diantaranya semua sombong. Jadi pas ingin anda sombong, jadi imam misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Aku jadi bagusnya sendiri jangan misalnya timbul kayak itu di hati langsung kita hati apa? Alhamdulillah, langsung di hati kan apa? Alhamdulillah, yang pantas dipuji hanya Allah, karena pemilik pujian itu Allah. Ya, langsung beli kapan kampungnya. Ya, ibarat kita kenapa tak ambil langsung beli kapan. Jadi apa? Orang yang ada sombong maka amalannya apa? Terhenti di langit ketiga pada sampai. Ya, membayangkan apa yang ini? Kira-kira sampai itu apa kita nih? Ya, pertama tadinya kali deh pertamanya langit pertama ialah menggibah. Mau apa menggibah orang langit pertama pada lulus deh, terbulik deh. Kalau misalnya suku-suku orang itu bisa menggibah orang, cuma di langit kedua sembahyang itu tujuannya supaya apa? Urus urusan dunia. Karena apa jadi apa nih? Ketujuh jadi imam. Aku bertukar orang karena aku imam. Ya, misalnya nih, tujuannya itu misalnya orang cintaan aku, misalnya nih. Jadi apa? Tujuannya dunia. Maka apa?
Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya pahala tasbih itu anulah salah tulisannya suara. Jadi pahala tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah lengkap. Jadi hukum Islam 5 itu bikin sedikit berdasar. Bahkan apa? Diterima berdasar. Lalu apa? Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan orang itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Berarti orang ini kan tidak sempat sombong. Lalu apa? Kawan lolos di langit yang ketiga. Nah, pas sampai di langit yang keempat, ya lah, maka berkata malaikat penjaga langit yang keempat itu. Nah, ujian malaikat langit apa? Ujian malaikat penjaga langit keempat. Berhenti kamu di sini. Jangan malaikat langit yang keempat lalu ambil kayak sekitar jangan malaikat apa jadi jah. Tentu pikir sini ada lewat dulu. Ya lah. Kenapa? Ujian malaikat hafazah apa dalam masalahnya? Ujian malaikat apa? Ujian malaikat penjaga langit keempat. Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga bautnya. Sampai langit ketiga tadi muka, jadi suruhnya dipukulkan. Ini belakang, baut, suruhnya pukulkan dinya. Lalu apa? Ujar malaikat menjaga langit keempat. Akulah malaikat ujub. Nah, berarti ini malaikat penjaga ujub. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Semalam sudah kita bahas, ujub itu adalah merasa heran terhadap diri sendiri. Ya, merasa apa? Heran, tapi herannya itu merasa diri hebat. Sembahyang tahajud, kalau dalam tahunnya orang punya seorang yang tahu, kita kabur itu kan ada orang tahu melihat di majelis. Ya, kalau ujub itu biasanya tuh seorang orang pada melihat masih tahajud tengah malam seorang. Cuma apa? Terlintas di hati. Hal juga nih kalau tahajud orang ketemu nih. Padahal orang melihat cuma di hati itu apa? Hal juga tahu nih ya. Jadi apa? Sombong apa lapas ujub karena maka di langit keempat pada awal lewat. Karena ada sifat ujub. Jadi pun ada terlintas di hati kita baik itu langsung aja apa? Bolehkan kayak bolehkannya tadi alhamdulillah yang pantas dipuji hanya Allah. Kalau ada tentang kawan hal juga itu yalah. Cuma kadang kita juga memancing-mancing ya lah. Kalau emang kirim WA di grup WA masjid yalah. Marilah kita bangun sholat tahajud. Artinya awalnya tahajud gitu maksudnya. Nah, jadi kadang kita juga mau mancing-mancing kalau ya ada kawan komen, masya Allah, ya kawan nih. Kalau memang menjawabin maksudnya tadi, alhamdulillah. Ya Allah, ya alhamdulillah. Ikam kami puji ya Allah, katanya kami puji. Sampai tanya alhamdulillah, tapi ini kami terpuji. Jadi yang mana kita memang salamnya untuk apa semalam ini, itu apa ujiannya.
imam nih, wah luar biasa akhirnya. Ibaratnya tuh kan biar tuh buat ke mobil supirnya sebujurnya bukan biar tuh anak kulit kalau baik supirnya jadi kita hati-hati ya. Kadang mungkin sudah biar bilang sombong orang misalnya imam tuh kalau tuh imam tuh jadi misalnya kayak sedang sombong malah apa imamnya kalau itu potensi lah. Kalau di kitab semalam kita bahas di antara ciri orang sombong adalah dia memanjangkan sholatnya ketika di tengah orang banyak dan dia memendekkan sholatnya ketika sendirian. Di tengah orang banyak apa Al-Baqarah misalnya pas sembahyang di rumah Allah begitu juga sudah Allah begitu juga itu makanya apa tantangannya nih. Makanya kadang ada guru kita pas izin apa di belakang imam kalau suruh orang nek ya lah suruh orang nek yang biasanya sih itu berdoa panjang timbul Rabbana jadi beda sini bahkan kamu filana tunubana wali-walidina wa kama rabbuna sirra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin Rabbana atina padahal mesti berdoa panjang doa sendiri tapi pas ditambah ditambah orang banyak ya apalagi bermik lalu yang presiden kadang sebaliknya tuh misalkan Rabbana atina langsung pas ditambah orang banyak boleh jadi juga ngemek misalnya lu panjang doanya iya kalau di guru-guru nanti di sini apa kita guru-guru ini jangan sampai terjebak di jebakannya iblis. Apa jebakan iblis diantaranya ketika berdoa seakan-akan di sini kita nih berharap doa, ya kan? Sebetulnya doa biasa aja, dibaca mengaku, ya orang tahu doa ini, wah ya. Jadi apa? Itu bang tantangannya. Jadi apapun banyak betul seorang orang yang kasih bersama karena kita mengenai diri masing-masing karena memang musuh kita ini kan dunia ialah syaitan atau iblis kemudian nafsu. Dunia misalnya apa sudah nafsu bawah dan dikendalikan si iblis itu orang membisiki ya iblis banyak nih saya kira banyak jalan iblis nih ya. Jadi apa di langit keempat apabila ada ujub maka apa terhenti amalan kita. Mudah-mudahan kita kawal lulus ya. Berarti kalau kita ulang di langit pertama menghadap lolos jangan tiba orang. Di langit kedua menghadap lolos beramal jangan karena dunia. Di langit ketiga menghadap lolos jangan ada sifat sombong. Di langit keempat menghadap lolos jangan ada sifat ujub. Ya ujub. Mudah-mudahan ya. Makanya kita salah satu doa yang bagus itu kan doa di kitab Dalail. Itu kan bagus doanya Allahumma bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik. Itu kan bagus doanya. Ya Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para wali-walimu, sucikan hati kami min kulli wasbin dari tiap-tiap sifat yubaiduna an musyahadatik yang menjauhkan kami dari musyahadah
lawan pian. Jangan sampai Pak Ahmad itu melihat diri kita, harusnya Pak Ahmad itu melihat Allah, ya kan? Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Kadang Allah seakan-akan melihat Allah, minimal merasa diawasi oleh Allah, bukan malah aku malah mencipati hati. Malah seorang kita bilukan orang dilihat apa? Gawian Allah, memusyahadahkan apa? Gawian Allah. Kadang Allah memusyahadahkan minimal memuraqabah diri dengan merasa diawasi, merasa diawasi. Yang menyebabkan dirinya mengamalkannya orang ahli. Makanya latihan. Jadi antara latihan itu apa? Yaitu ketika sembahyang sunat, Jakapin itu ada apa? Aman tasbih ada yang digital ya. Jaka ada tuh maulah hati digital ya. Jaka ada ya. Nongkawang merekam mulai Allah Akbar kita sampai salam ada tulisannya khusyuknya berapa persen, kalau khusyuknya berapa persen. Jika kau melihat ya, cuma sedangkan ada kawan, cuma minimal kita salah itu betul-betul satu membaca sallallahu alaihi wasallam. Semalam di kitab masalah sholat dijelaskan para ulama tidak sampai apa puncak wajah ketika selesai sholat, saking khawatirnya kalau apa karena diterima oleh Allah, ya. Jangan salam langsung buka, ya. Atau langsung berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus langsung itu. Jadinya malaikat kada dulu ini makanya mukadimah. Ya, jaka ibarat orang tua bakal topik itu kada, assalamualaikum kada, langsung hanya orang pada pur. Harusnya tak dipuji dulu atau itu oleh. Lawan bini itu jangan itu juga. Ini mantap-mantap apa? Lawas dan misalnya di bawah tangga kada lagi apa? Dan apa? Mukadimah langsung. Itu soal misalnya kada lalu namanya sama tuh inilah. Rasulullah itu dapat di kitab tuh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah itu apa menceritakan Rasulullah itu paling pandai mengajak berbicara istri. Jadi sebelum guru itu habis isya itu pasti dipanggil Rasulullah dulu. Nah, beberapa apa dipanggilkan? Berdiri sedih. Aduh, omanya masih berikan. Tonton dia kan misalnya. Kasih tulisannya. Kisah gitu tadi. Nah, jadi apa? Mudah kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela tadi lah. Allah a'lam bishawab. Kita membaca kitab Wasiyatul Mustafa. Awas kita baca. Kita ulang sedikit lah. Halaman 20. Faslun fi dhammin dunia. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun fi dhammin dunya. Bermula ini satu pasal pada membicarakan tentang dhammi, hinanya ad-dunya, dunia. Ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali tentang hinanya dunia. Memang di hadis itu ad-dunya daniyah, dunia itu hina. Jadi dunia itu berasal dari kata dana yadni, yang artinya rendah. Jadi orang mencipta lawan dunia tak umpat, rendah juga jadinya. Dia berusaha macam-macam membayangkan. Biar aja tuh melihat ada orang di taman nih apa makanan deh, dia di taman kanan makanan, taman kiri makanan, nasi jangan ambil pakai untung, bagus lah. Nah tuh perumpamaannya tuh orang apa tamak terhadap dunia. Nah pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, ya Aliyu, wahai Ali, iyyaka, jauhilah olehmu, hindarilah olehmu, wa ghulbatal maut, dari mati mendadak. Gulbah itu artinya dikalahkan. Artinya kalau kita akan menemani. Jangan di antara ciri akhir zaman itu adalah mautul fujaah, mati mendadak. Kadang mati memberes, jadi mati mendadak. Kamu memberes, kamu dimakan ya, kamu mendadak toh, kamu dimakan. Jadi mati mendadak di antara ciri akhir zaman nih. Sampai Cina jelaskan banyak orang yang terkejut ketika siang hari dia bergaul, di sore hari dia sudah berpisah. Yang itu tuh banyak sudah mulai kali-kali kenapa meninggal. Jadi kata Rasulullah, hati-hatilah kamu dari apa dikalahkan al-maut, kematian. La yadhkuruna, yang mereka itu tidak ingat, illa dunyahum, melainkan dunia mereka. Nah ini orang apa? Ghalabatul maut, orang yang dikalahkan akan maut, yaitu orang yang tidak ingat apa-apa selain dari dunianya. Nah, dia nama pikir asik mencari dunia, malah meninggal dunia. Itu artinya ungkapannya ialah ya, ada istilah apa? Hampir sibuk.
Rasulullah, halakal musawwifun, binasalah orang-orang yang suka mengatakan saufa. Saufa itu namanya kaina, ya. Saufa atubu kaina aku bertobat, saufa amalu kaina aku beramal. Halakal musawwifun, binasa Rasulullah, orang yang suka mengatakan saufa, nanti ketobatnya Pak pas nanti. Akhirnya apa? Yang ada di hatinya itu hanya dunia. Faqala Ali, lalu berkata Sayyidina Ali, wa ma hum ya Nabi Allah. Kata Sayyidina Ali, siapakah mereka itu wahai Nabi Allah? Ya Sayyidina Ali. Jadi dari Nabi ada orang apa? Kada sadar dihormati, maka dia Nabi apa? Kada dalam ingatnya kecuali dunia. Lalu kata Sayyidina Ali, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, al-aghniya'u, mereka adalah al-aghniya, orang-orang kaya, wa ashabud dunya, dan orang-orang yang mencintai dunia. Alladzina tarahum, yang mereka itu, tarahum, engkau lihat mereka, muqbilina, bersiap-siap menghadap, ala jami'iha, atas mengumpulkan dunia. Kalau bahasa kitanya lah ya Nabi, orang nama apa tadi? Kada sadar lagi timbul tentang apa? Ajal, sedang di hatinya hanya ada dunia, adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang mencintai dunia, yang pikirannya hanya mengumpulkan dunia. Itu jangan ada di otaknya. Subuh pulang pagi sampai malam, ya pas malam ketika pulang kena besok subuh begini pulang. Itu malam dari hari kita sampai malam istirahat, yang esok pulang pagi. Itu aja nama ada di hatinya. Kadang-kadang besok aku harap apa? Bangun besok supaya sholat sembahyang qobliyah subuh, misalnya deh. Kadang pikirnya itu biar nyolong. Kayak balil walidah, kata Rasulullah, seperti senangnya al-walidah, seorang ibu. Kayak balil walidah, seperti senangnya seorang ibu, ala waladiha, berjumpa anaknya. Ulun bertakut biar pertama kali diisi anak, seharinya kada tetap anak kayak bahasanya. Nah itu tuh orang yang cinta walaupun dunia, satu maknya tuh kada dirinya apa? Datangmu mohon bisa artinya tuh apa? Gelisah. Bertanya ulun kayak apa? Ini panjang meninggal apa? Ambil saya punya tadi meninggal dunia, sedangkan kau apa? Meninggal dunia, memang dunianya panjang meninggal apa? Nah ini yang maulah apa? Meninggalnya sakit karena nang kaya tak bisa lewat kasih. Banyak tak bisa, ya kan? Makanya sakit. Nah gara-gara apa tadi? Mereka hanya memikirkan dunia, sebagaimana seorang ibu yang menanti-nanti kedatangan anaknya. Itu pasti nanti ada di hatinya. Besok berapa orang berujung aja. Kayak apa? Makanya apa? Kuitan anak-anak itu aja dia. Wa ulaika humul khasirun, dan kata
ada waktu disisihkan kesan akhirat karena berataan kesan dunia ya. Bahkan diniatkan mencari dunia itu untuk akhirat, maka akan bernilai akhirat. Tulang mulai rumah begawi ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nawaitu talabal halal fardhan alayya lillahi ta'ala. Sahaja aku mencari yang halal fardu atas Tuhan Allah. Dan niatnya rumah itu, maka biar selangkah kaki biar melangkah dicatat pahala berita. Nah ini memang generalnya pasar di pahala pada maksudnya yang sunat duha di masjid. Karena ini berniat ya. Saya mau mencari nafkah yang halal fardu karena Allah Ta'ala berniat. Sama pian berbaju itu, pian berniat ya. Saya memakai pakaian untuk menutup aurat fardu karena Allah Ta'ala. Maka pian menguruk baju dapat pahala baju. Nah, tapi mau nggak ada berniat. Wa inna malikul limri'in manawa. Seseorang itu